Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih teman-teman sudah klik video ini, sudah mampir ke channel ini teman-teman ya. Mari kita belajar bersama seputar lambung, seputar pencernaan. Barangkali video-video yang saya bagikan bisa bermanfaat ya. Oke teman-teman, sebelum istirahat malam teman-teman ya, saya menanggapi beberapa komen ya dari video saya yang ini. Jadi beberapa komen tak bahas mulai dari yang paling atas ya. Dari Kak Sumitro ini, semangat terus ya Kak Sumitro, Pak Sumitro ya. Ini beliau selalu mendoakan kita semua ya. Alhamdulillah ya Kak Sumitro. Komen bawahnya dari Kak Anton Satria ya. Yang lama sensasi sendawa tenggorokan terganjel panik dikit kayak penugas. Kalau yang saya rasakan dan mengelola pikiran yang sangat susah, walaupun kita udah tenang, intinya jangan dipikirin sampai turun BB 10 kilo setahun. Alhamdulillah semakin membaik walaupun terkadang muncul sensasi. Tidak apa-apa Kak Anton, tetap semangat ya. Perbaikan pencernaan tidak instan ya. Dibutuhkan apa teman-teman ya, konsisten dalam menjaga pola makan, dan utamanya pikiran kita jangan terlalu stres ya. Walaupun kita mungkin ada utang, ada usaha, ada pekerjaan, ya udah dijalani aja ya. Walaupun kita agak mubat mabit ya, ya udah dijalani aja, diterima dengan ikhlas, nanti itu akan selesai sendiri. Oke, lanjut ke komen selanjutnya, Kak Ahmad Muhrodin, solusi perut kembung melilit, mencret atau diare ya. Perut kembung melilit, diare ya, perhatikan apa yang dimakan Kak Ahmad Muhrodin. Ini jelas dari makanannya gitu. Karena apa? Perut kembung ya, melilit ya. Melilit ini ya. Ini otot-otot di seputar lambung ya. Dia itu lambungnya tuh yang nggak nyaman sehingga dia kontraksi ya. Otot-ototnya airnya di area perut itu mengalami ini apa, tarikan, sehingga seperti melilit, rasanya nggak enak, sakit sekali. Nah, kembung lah itu tandanya. Jadi asam lambungnya ini tidak bisa mencerna makanan ya. Kemudian diare juga. Nah, diare itu ya yang dimakan juga ya, dari yang dimakan itu akhirnya apa? Satu kesatuan. Solusinya apa? Madu. Madu harus punya ya. Madu itu teman-teman ya, diminumnya itu harus rutin ya. Saya kebetulan madu saya sempat habis ya, namun masih ada stok saya itu madu kunyit ya. Madu itu penting sekali karena madu itu membantu pencernaan. Ini kalau di tubuh saya gitu ya. Teman-teman dicoba madu, oke enggak? Ya, kalau memang oke, cocok, ya udah dilanjutkan. Kebanyakan kita orang Indonesia itu madu itu cocok teman-teman. Namun perhatikan madunya ya. Saya udah sematin ya di keranjang ya, di pojok kiri bawah itu madu yang saya pakai produk dari YCA. Harganya terjangkau dan manfaatnya luar biasa karena saya juga pakai itu. Kak Rodin, perhatikan makanannya, jangan makan yang berlemak ya. Jangan makan yang berpengawet, berpewarna. Biasanya kita pola makannya nggak dijaga, akhirnya seperti itu Kak Rodin ya. Perut melilit, tenang aja, dibantu dengan madu. Madu itu mengandung enzim pencernaan sehingga bisa membantu pencernaan kita dikala perut kita kembung atau melilit. Nanti kalau udah baikan ya, baikan lagi, konsumsi lagi probiotiknya. Sementara saat kembung melilit diare, probiotik stop dulu. Biar apa? Biar dia stabil dulu bakteri-bakterinya. Jangan dimasukin bakteri. Probiotik itu kan bakteri yang hidup. Nah, itu stop dulu. Kalau kita mengalami gangguan pencernaan, semisal diare, probiotik stop, nanti dulu. Kalau madu masih boleh. Kita yang jelas harus banyak minum air putih ya, karena itu cairan yang dibutuhkan oleh tubuh kita yaitu air putih. Air degan atau kelapa muda boleh-boleh ya. Itu boleh, apalagi saat mencret atau diare kita membutuhkan banyak cairan ya. Oleh karena itu dibantu dengan air kelapa itu bagus. Pilih yang muda ya, air kelapa muda. Oke, lanjut komen berikutnya dari Kak Asri Cewan Ansari, ya itulah pokoknya komennya ini ya. Minum probiotik kapsul sebaiknya sebelum makan atau sesudah makan mas, pagi atau malam. Nah ini gini,
Probiotik kapsul, di situ biasanya ada petunjuk minumnya KMHD. Perhatikan petunjuknya. Di situ dia biasanya menyarankan, ya, menyarankan sebelum atau sudah makan coba dibaca. Nah, kalau kakak mau eksperimen kepada tubuhnya, coba kapsulnya dimakan sesaat setelah makan, ya. Bisa pagi atau malam, terserah ya, atau pagi dan malam juga bisa. Kalau mau diminum sebelum makan, coba eksperimen nanti enak di mana gitu ya di tubuhnya. Kalau saya minum probiotik, makan probiotik tape itu sekarang ya saat ini itu setelah makan, efeknya lebih bagus di pencernaan saya. Kalau dulu saya sebelum makan tape, saat GERD saya belum pulih ya, saya minum cuka apel, makan tape, ya makan buah baru makan nasi. Kalau sekarang GERD sudah membaik, saya minum cuka apel atau air lemon sebelum makan tetap. Nah, makan probiotiknya ya, tapi kalau saya itu setelah makan, sesaat setelah makan. Jadi di setelah makan kita makan tapi baru minum. Gitu. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Itu tadi mohon maaf video saya kepotong ya. Ini tak lanjutkan lagi, masih di minum probiotik kapsul sebaiknya sebelum makan atau sesudah makan. Oke, saya sarankan ya. Secara umum ya, probiotik kapsul itu setelah makan. Jadi setelah makan, minum probiotik dan air putih. Gitu ya. Pagi atau malam, pagi boleh, malam boleh. Gitu ya. Jadi itu saran saya. Oke, lanjut ke komen selanjutnya dari Kak Aditya Yuda. Kita bacakan komennya. Mas, aku bingung ada gastritis apa enggak. Cuman kalau minum cuka apel enggak perih. Cuma enggak enak aja perut mas, apa ada gastritis. Kak Aditya Yuda, kalau minum cuka apel di perut rasanya enggak nyaman, ada kemungkinan itu peradangan ringan. Masih belum terjadi gastritis atau peradangan yang berat ya, atau luka lambung. Namun, kalau minum cuka apel enggak enak, segera dihentikan. Saya juga pernah mengalami hal seperti itu. Minum cuka apel rasanya kayak sebah, kayak apa ya, pokoknya nggak nyaman. Segera hentikan. Kemudian minum apa? Minum madu, minum air kanji boleh, atau air pati Garut boleh. Nanti setelah pulih lagi, minum cuka apel lagi nggak apa-apa. Jadi kita harus bisa apa ya, mengenali kondisi tubuh kita, terutama di pencernaan. Jadi nggak serta-merta kita itu selalu wajib minum cuka apel, nggak seperti itu. Cuka apel itu adalah salah satu probiotik atau salah satu apa ya, salah satu treatment ya yang bisa untuk pemulihan dari GERD. Ya, karena apa? Dia itu membantu keasaman lambung kita. Tidak hanya cuka apel, betain HCl juga bisa. Betain HCl itu dari buah pit dalam bentuk kapsul. Nah, itu cara kerjanya sama, yaitu membantu keasaman lambung kita, ya, keasaman lambung kita, asam lambungnya dipancing dengan itu dengan cara konsumsinya sebelum makan. Jadi sebelum makan kita bantu dulu asam lambungnya biar dipancing keluar ya, pH-nya biar dia stabil, baru makanan masuk. Nah, itu memang berhasil teman-teman, itu saya coba berhasil, teman-teman juga banyak yang berhasil untuk menggunakan cuka apel. Namun kalau minum cuka apel itu tadi rasanya nggak nyaman atau pokoknya nggak enak gitu ya, ya segera dihentikan, jangan dipaksa. Gantinya apa? Minum madu. Nah, oleh karena itu saya biasanya menggandengkan madu dengan cuka apel. Karena itu adalah kombinasi yang sangat luar biasa sekali. Kalau saya biasanya minum madu dulu bisa, atau cuka apel dulu bisa, baru madu. Jadi itu dibolak-balik nggak apa-apa. Karena sama-sama bagus untuk pencernaan atau lambung. Nah, bagi yang ada gastritis ya, itu jangan coba-coba minum cuka apel teman-teman ya. Itu bisa memperparah. Karena apa teman-teman ya, ada peradangan. Perhatikan kalau ada peradangan lambung atau gastritis, jangan minum cuka apel. Oke, lanjut komen Kak Yuda ya. Mas, apa asam lambung bisa sakit ke pinggang kanan kiri sama perut pinggir? Dominan seringnya yang kanan. Apa Mas pernah mengalaminya? Kak Yuda, untuk saya sampai sakit ya, merasakan sakit di pinggang kanan itu belum pernah ya. Namun ini akan saya jawab berdasarkan pengetahuan saya. Jadi asam lambung itu ya yang harus diketahui dulu oleh Kak Yuda. Asam lambung itu adalah cairan yang dikeluarkan oleh lambung kita untuk mengaktifkan enzim pencernaan.
ya. Jadi itu adalah memang setiap orang mempunyai asam lambung, ya. Jadi asam lambung itu jangan dikira itu sebuah penyakit, bukan, ya. Nah, kalau Kakak mengalami keluhan seputar lambung atau keluhan seputar asam lambungnya itu bermasalah, ya, yang bermasalah itu biasanya asam lambungnya mengalami perubahan pH dari yang pH-nya itu harusnya asam ke basa, sehingga enzim pencernaan tidak aktif. Nah, Kakak ini dominan di perut kanan kiri, yang dominan perut kanan. Nah, posisi lambung kita ini sebagian besar di kiri, agak ke kanan sedikit. Nah, namun kalau kakak sakitnya di kanan banget, coba cek ya, ceknya itu harus ke poli penyakit dalam atau cek lab gitu ya, untuk mengetahui ada apa di sebelah kanan ini yang mengalami gangguan. Perut sebelah kanan itu umumnya adalah biasanya loh ya, biasanya batu empedu bisa gitu ya. Nah, kemudian apalagi mungkin organ-organ lain ya, namun kalau hubungannya yang dengan lambung biasanya kalau perut sebelah kanan itu batu empedu biasanya, di empedunya. Namun tidak menutup kemungkinan itu ada di lambungnya yang mungkin ya ada luka ya, jadi agak sebelah kanan juga bisa. Jadi kakak harus bisa memahami ya, intinya kalau lambung kita sehat, maksudnya tidak ada luka ya, itu perut kanan kiri itu tidak akan mengalami kesakitan ya, tidak akan nyeri, tidak akan seperti perih gitu, enggak ya. Karena kalau yang saya alami ya, saya bukan pejuang gastritis soalnya, saya adalah pejuang GERD ya, yang gastritis itu istri saya. Jadi treatmentnya itu berbeda. Ya, kalau saya tidak ada peradangan lambung, saya langsung minum cuka apel. Namun beda dengan istri saya. Istri saya ada gastritis pada saat itu. Saya tidak kasih cuka apel, saya kasih madu, saya kasih air kanji, saya kasih air kunyit. Jadi fokus untuk pemulihan luka dalam di lambungnya. Ya, kalau saya tidak ada luka, langsung fokus pemulihan dari asam lambungnya. Ya, perhatikan itu. Kemudian teman-teman, udah ya, ada komen lagi, ini komen yang terakhir, ada yang komen juga di Kak Panglima ini, sama kita Bang, tapi saya get anxiety. Nah, ini dia mengalami anxiety dan kecemasan ya, kecemasan disertai dengan GERD itu sama seperti saya dulu. Perhatikan teman-teman ya, jadi kita sama-sama belajar. Saya beberapa hari yang lalu itu mengalami peradangan, jadi pilek beler yang nggak berhenti ya, istilahnya flu berat gitu ya. Saya ingat-ingat saya habis makan apa. Jadi teman-teman ya, yang mengalami GERD disertai dengan anxiety, kemudian eh, fokus menjaga pola makan, perhatikan. Kita itu sangat sensitif dengan makanan. Karena apa? Kita sudah mengkondisikan tubuh kita dengan menjaga pola makan. Nah, kenapa kok kita nggak bisa kembali lagi seperti sedia kala, bisa makan bebas? Karena teman-teman ya, ini kalau prediksi saya dengan saya mencari referensi, namun saya belum cek lab dan sebagainya, itu kita itu mengalami autoimun. Jadi ada leaky gut atau sindrom usus bocor yang menyebabkan ya, ketika kita makan makanan yang tidak alami atau banyak prosesnya ya, atau yang membuat tubuh kita peradangan, teman-teman, itu akan secara langsung kita alami, namun tetap ada prosesnya. Semisal kita konsumsi hari ini ya, itu peradangannya besok. Misal konsumsi hari ini, bisa jadi peradangannya masih 2 hari, tergantung dari kondisi ini imun kita juga. Gitu. Namun sangat sensitif sekali. Saya tempo hari itu makan getas, ya, kemudian makan ikan teri, di mana ikan teri itu digoreng dengan minyak sawit, getas itu ada gulanya. Nah, tempo hari saya konsumsi tapi nggak apa-apa. Nah, oleh karena itu teman-teman ya, lebih bagus ya yang mengalami GERD disertai dengan anxiety atau kecemasan, pola makan dijaga terus selamanya. Jadi saya sekarang di beberapa hari ya, setelah mengalami berat, saya udah stop nggak makan getas, nggak makan. Getas itu ada gulanya, walaupun itu dari ketan ya, dari kelapa itu aman. Tapi setelah itu digoreng dengan minyak sawit, kemudian dibalur di gula. Nah, kita ketahui gula itu mengalami beberapa proses ya, sehingga istilahnya itu apa ya, tidak begitu alami. Nah, bagi yang pelaku-pelaku yang kita mengalami GERD dengan kecemasan, teman-teman, itu perhatikan, itu sangat-sangat sensitif sekali, tidak bisa disamakan. Sehingga saya sekarang menyadari tubuh saya, menyadari kondisi saya, sehingga makanan yang saya konsumsi lebih banyak
atau menitik beratkan kepada protein hewani. Ya, protein hewani itu kalau saya sekarang jeroan saya makan teman-teman, jeroan itu gizinya luar biasa. Yang penting cara memasaknya ya. Jangan dikasih dengan minyak sawit. Jangan dikasih dengan minyak nabati ya. Kalau saya menggunakan minyak VCO. Kemudian daging-daging rendang gitu ya, masakan Padang itu ya. Itu bagus sekali gizinya karena ada sayur, ada sambelnya juga. Kemudian makanan-makanan lain seperti ayam diukep atau telur rebus, telur diceplok ya. Nyeploknya juga pakai VCO. Jadi kita harus bisa memahami makanan yang kita makan gitu. Karena hubungannya dengan apa? Mitokondria. Mitokondria itu adalah apa teman-teman? Tenaga kita itu ada di mitokondria itu. Kalau mitokondria kita itu ya menyebabkan apa makanan kita yang kita konsumsi itu kurang bisa diolah dengan baik untuk tubuh kita, jelas saja kita lemes, kemudian mungkin sering flu ya, kemudian mungkin keliengan, kecemasan, ya itu tadi ya listrik tubuh kita tuh ya atau mitokondria kita teman-teman ya yang terdiri dari beribu-ribu sel teman-teman ya itu tidak akan bagus. Nah jadi apa yang kita makan itu teman-teman ya mencerminkan kesehatan kita itu benar itu saya pegang ya. Jadi saya bisa pulih seperti ini teman-teman itu memerlukan proses yang panjang ya mulai tahun 2024. Jadi semoga video yang saya sampaikan bermanfaat teman-teman ya. Kalau bisa memetik apa ya ilmu dari yang saya sampaikan alhamdulillah. Kalau misal kurang bisa apa memahami ya silakan komen, namanya kita sama-sama belajar ya teman-teman ya. Oke teman-teman, selamat istirahat ya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga bermanfaat video-video yang saya sampaikan. Jumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu.